Pemikiran saya sedang posisi yang sangat-sangat terbuka, sangat responnya juga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan. Hai. Sehat ya semua ya. Saya doakan semoga Anda di luar sana semuanya dalam keadaan sehat. Kalaupun lagi sakit, saya doakan semoga segera sembuh, murah rezeki dan dikuatkan dalam menghadapi segala cobaan ya, bukan diringankan tapi dikuatkan. Anda yang harus kuat. Cobaan itu intinya dihadapi, bukan dijauhi. Bukankah begitu? Baiklah. Nah, rekan-rekan, selamat datang di Dunia Henry, channel yang akan berbicara tentang seputaran hati ya. Ada tutorial, ada cara, ada tips, ada trik, ada juga intinya adalah terkait dengan cewek dan cowok, banyak hal. Dan kita ceplos dalam batasan. Jadi setelah channel ini hadir karena saya melakukan saya share. Oh iya, kita di postingan kali ini lebih kepada saya cerita pengalaman, karena ini channel baru ada baru dibuat pada tanggal 22 Februari. Kemudian postingan pertama saya di tanggal berapa ya? Jadi intinya adalah tanggal 22, 23, 24, 25 Februari. Masih sangat baru, seumuran jagung. Nah, kali ini lebih kepada saya menjawab beberapa responnya memang tidak di komentar postingan Dunia Henry, tapi lebih kepada komentar di pesan berantai. Pesan berantai, karena saya ya namanya usaha, jadi postingan saya tentunya saya sebar kemana-mana gitu ya. Saya sebar ke jaringan media sosial saya, akun-akun media sosial saya di Twitter, di Facebook, di Instagram gitu ya, di Telegram, bahkan di WhatsApp. Nah, nanti rekan-rekan juga boleh berkomentar di live chat. Silahkan komentar di sana. Mungkin ada pertanyaan. Kalaupun tidak terjawab di live chat dari rekan-rekan, yang berikutnya saya akan jawab. Yang berikutnya saya akan jawab ya. Saya akan jawab pertanyaannya ya. Di akhir pekan ini tentunya kita semuanya ingin sesuatu yang fresh ya, plong ya. Kita selamat berakhir pekan ya rekan-rekan ya. Selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekannya menyenangkan. Semoga bisa meregangkan meregangkan aktivitas selama 7 hari kemarin tentunya ya. Semoga baik-baik saja semuanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, atau ada pernyataan juga gitu ya. Ada pernyataan dari respon, lebih kepada respon dari rekan-rekan saya terkait postingan-postingan di Dunia Henry. Ada kan postingan-postingnya tuh sedikit-sedikit bagaimana begitu ya, dari judul, dari thumbnail yang saya hadirkan. Mungkin tentunya beda orang menanggapi beda pula gitu ya, pola perhatiannya ya. Nah, pada saat di posting pertama kali, kedua, ketiga, keempat, kelima, hari pertama itu saya posting ada 5 postingan sebagai pembuka pada saat itu. Nah, yang postingan berikutnya mulai ada respon dari rekan-rekan saya. Responnya macam-macam ya. Pada saat saya share
karena dengan teks awal adalah Hai bucin, selamat datang di dunia Henry. Wah, pada responnya sedikit, mungkin sedikit amarah gitu ya. Hah, bucin? Saya tidak bucin. Wah, ada juga yang responnya ini siapa ya gitu ya. Atau maksud loh gitu ya. Anda siapa gitu ya, macam-macam ya, padahal ada di kontak saya sebelumnya sempat berkomunikasi dengan saya karena saya punya background seorang wartawan, jadi ada yang berkomunikasi sebelumnya. Ketika sekarang saya share postingan dunia Henry, mereka responnya malah seperti tidak kenal ya. Ya itu hal-hal yang wajar lah ya, hal-hal yang wajar ya, sudah biasa ya, kita semua rekan-rekan juga pasti mengalami dicari saat dibutuhkan, kemudian dilupakan. Kok saya seperti curhat? Tidak lah ya. Kita akan berbicara panjang untuk postingan kali ini untuk di malam minggu. Semoga bermanfaat ya. Kalaupun sekarang yang nontonnya sedang tidak malam minggu, ya semoga bermanfaat. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Yang pertama adalah, wah saya banget nih. Jadi ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban gitu. Jawaban mungkin rekan-rekan ada yang selama ini masih itu tadi ya, bersikap itu tidak sesuai dengan, kalau tidak sesuai dengan etika menurut saya relatif. Terkadang ada sikap kita yang rasanya menurut kita adalah baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi ada beberapa pihak menganggap itu tidak sopan gitu ya. Tinggal kitanya yang harus seperti apa sebenarnya supaya orang lain tidak tersinggung dengan apa yang kita lakukan, kata-kata kita, cara kita memandang orang, cara kita berbicara, raut wajah kita, kan tidak lucu. Hai, apa kabar? Kan ya, itu juga menunjukkan sikap kan. Jadi terima kasih ya kalau atas respon yang diberikan. Kalau merasa dunia Henry itu, channel dunia Henry ini memberikan manfaat. Jadi kalau wah saya banget ya saya tunggu gitu, tunggu subscribe dong, komentar, berikan saran. Jadi tidak hanya, semoga komentarnya tidak hanya di pesan-pesan yang datang ketika saya share postingan di WhatsApp misalkan atau di Facebook misalkan, responnya tidak hanya di sana. Semoga responnya juga hadir di postingan di sini, di dunia Henry, di akunnya dunia Henry, di channelnya dunia Henry, ya kan? Berkunjung ke YouTube, lihat postingan saya yang lalu-lalu, ya ada beberapa, belum banyak, masih sangat baru. Subscriber saya pun masih sangat baru, jam tayang saya belum apa-apanya gitu ya. Tapi semoga bermanfaat. Intinya saya sekarang semakin candu untuk melakukan postingan video, candu untuk hadir terus di depan kamera seperti ini, terus dihadirkan di YouTube gitu ya. Semoga candu saya ini memberikan manfaat, semoga candu saya ini juga memberikan rezeki itu saya. Berdoa boleh kan, berharap tentu ya, kita tentunya berharap kan. Nah, jadi ketika wah saya banget nih gitu ya, dibantu ya rekan-rekan bantu. Jadi akun YouTube, channel YouTube itu ya siapapun ya, kalau tidak di subscribe atau tidak di share ya tidak akan berkembang gitu ya. Ya sampai pada titik jenuh itu pasti nanti akan sampai pada titik jenuh ya. Tapi titik jenuhnya itu adalah jenuh membahas dalam hal pembahasan mungkin ya. Kalau dalam postingan video menurut saya semakin jenuh semakin asik ya. Mungkin semoga saja, bukan mungkin semoga ya. Saya merasa candu, ketika merasa candu berharap ini tumbuh jadi kebiasaan dan hobi ya. Hobi posting video. Tapi video yang saya ingin hadirkan video-video yang terus bermanfaat di dunia Henry. Walaupun kita berbicara tentang hati, tentang seputaran tutorial, trik, tips, segala macam dan ceplos-ceplos gitu ya, seputaran hati ya, saya berharap itu masih sesuai dengan koridornya. Kalau ceplos-ceplos di sini yaitu ceplos-ceplos yang masih dalam etika, dalam batasan-batasan. Saya juga tentunya punya tanggung jawab pada diri saya ketika apa yang saya berikan ini memberikan hal yang tidak baik gitu ya. Tentunya tanggung jawab saya kepada Tuhan dong. Ada dosa nanti di sana ya kan. Jadi ya kalau itu menimbulkan dosa, lantas saya misalkan video saya meledak gitu ya.
Video saya ditonton banyak orang, ribuan jutaan orang, terus saya mendapatkan hasil. Atas hasil yang saya dapatkan apakah itu halal kan saya jadi tidak tahu. Jadi abu-abu kan nanti kan begitu ya. Jadi abu-abu kok saya menasehati ya. Siapa saya ya? Tapi tidaklah ya, sekedar mengingatkan ya. Mengingatkan antar teman. Di sini kita mengingatkan antar rekan, saya mengingatkan rekan-rekan di YouTube. Ya mau didengar atau tidak itu kan kembali pada diri kita masing-masing. Semua punya hak gitu ya. Tapi apa salahnya kita mengingatkan yang baik, bukankah begitu? Nah, itu pertanyaan yang pertama tadi. Wah, saya banget nih gitu. Nah, yang kedua respon yang ditimbulkan untuk channel Dunia Henry adalah bikin bikin geli ya. Atau kalau bahasa sekarang yang lebih tren apa itu? Gelai. Bikin gelai. Gelai gitu ya. Jadi bikin geli. Menurut saya ini perspektif ya. Jadi sudut pandangnya di mana gitu ya. Kalau menonton video postingan yang saya posting dari awal hingga hari ini misalkan ditonton benar-benar ditonton dan benar-benar diresapi, saya yakin tidak akan geli karena tidak ada di situ yang mengajak memberikan contoh. Misal sini ada postingan misalkan saya memberikan contoh ini loh titik yang membuat cowok misalkan tidak pasrah misalkan. Ini loh yang membuat cowok menjadi pasrah. Tapi kan masih ada batasan yang disampaikan. Memang saya menyebutkan misalkan ada titik nih, wah cowok itu paling suka misalkan dikecup bagian mana? Bagian leher misalkan. Ya lebih kepada batasannya apa? Hanya sebatas misalkan bagian leher. Apa bedanya misalkan kok banyak misalkan dari tadi. Apa bedanya berbagai macam laman-laman yang berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang seks edukasi, pendidikan seks itu, ya itu dibicarakan. Dengan kita lebih memahami hal yang seperti itu, kita lebih tahu gitu, mana batasan kita, di mana hal-hal yang tadi yang bikin gelai, di mana yang tidak gelai. Gelai di sini kan ada yang terpikir mungkin menjijikkan. Jadi kalau hal yang saya sampaikan itu menjijikkan, kecuali mungkin saya mengajari gitu, bagaimana cara berhubungan intim yang baik gitu kan tidak. Terus bagaimana cara begini bla 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 yang berbau-bau ranjang kan tidak. Kalau dibaca di laman-laman tertentu itu malah dibuka. Tapi kan YouTube punya aturan ya, punya pedoman komunitas namanya. Pedoman komunitas di YouTube ini jelas. Jadi kalau kita melanggar itu kita mendapatkan teguran. Kita melanggar lagi kita dibekukan sementara. Kita melanggar lagi hilang channel ini. Kan begitu. Tapi mudah-mudahan channel ini baru dibangun. Mudah-mudahan ke depan ya, ini lebih baik. Kalaupun saya mungkin di postingan sebelumnya kurang santun, mudah-mudahan ke depan lebih santun lagi ya, lebih lembut, lebih lebih halus kali ya, mungkin lebih halus ya seperti halnya budaya timur kita jauh lebih halus, segala sesuatu bertindak bersikap. Jadi tadi bikin gelai ya, jadi bikin gelai. Saya pikir cara pandang kita seperti apa dari setiap postingan yang saya hadirkan. Kalau di judul atau thumbnail, dari thumbnail misalkan sepertinya itu memancing hasrat, itu adalah cara saya atau itu adalah sebuah trik agar video saya ditonton. Tapi isi sesungguhnya tidak seganas apa yang misalkan di thumbnail ya. Tapi tidak juga clickbait karena apa yang di thumbnail juga itu juga yang saya bicarakan. Cuma proses penyajiannya berbeda. Jadi cara penyajian berbeda, penyampaiannya berbeda, bukankah begitu ya rekan-rekan ya. Jadi membuat channel itu kalau saya tonton dari akun-akun YouTube rekan-rekan yang memberikan edukasi tentang YouTube, membangun channel itu tidak gampang. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kemampuan dan pemahaman yang kita miliki. Nah, lantas apakah Dunia Henry ini saya hanya mampu dan pahamnya terkait tentang itu? Tidak juga. Saya juga membuka, mencari referensi kesalahan-kesalahan fatal yang berusaha saya minimalisir kesalahan-kesalahan itu. Nah, kesalahan yang tadi itu kalau di postingan yang lalu dianggap rekan-rekan misalnya ini kurang bang, ini seharusnya tidak saya akan buat postingan berikutnya menjawab atas itu. Tentu saya butuh respon, butuh komentar dari rekan-rekan gitu ya, butuh feedback untuk saya seperti apa seharusnya gitu ya, seperti apa seharusnya
apa yang harus saya lakukan gitu kan. Atau mungkin ada poin-poin yang sangat penting bisa dihadirkan. Karena bicara cewek itu banyak hal yang harus hati-hati ya, harus hati-hati karena mengajarkan yang pada akhirnya membuka pintu untuk yang berwatak-watak jahat tadi melakukan kejahatan juga itu tidak baik. Nah, kalau tidak hati-hati ini lebih gawat, lebih gawat. Ingat 18 plus itu adalah aturan hukum yang ada di Indonesia. Jadi di bawah 18 itu artinya masih anak-anak gitu ya. Masih dianggap anak-anak, bukan dianggap anak-anak, itu masih anak-anak di mata hukum. Kalau masih anak-anak, perlakuan yang berbeda akan berlaku hukum anak-anak. Ya, berat sekali untuk kita gitu kan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi ketika ada respon menyatakan bikin geli, atau tadi kata kita apa ya? Bikin gelai. Bikin geli ya. Kembali ke sudut pandang ya, kembali ke sudut pandang. Memandang postingan itu apa yang saya bahas itu seperti apa? Sejauh mana menilainya, sejauh mana memahaminya gitu ya, untuk yang seperti itu. Nah, yang berikutnya, supaya jangan lelah, bawa minum dulu ya, bawa minum. Saya tidak jangan memperlihatkan merek ya. Nanti katanya saya endorse. Oke, tidak terlihatkan mereknya. Nanti katanya saya endorse lagi ya. Saya endorse, endorse kalau dibayar kan menarik. Kali ini kan tidak. Oke. Ya, itu tadi tentunya kita harus banyak minum. Baiklah, selanjutnya. Yang ketiga, direspon kalau tadi gelai ini parno. Ya, ini agak lebih sarkas mungkin ya. Bukan sarkas ya, tapi ini respon itu wajar-wajar saja. Jadi di sini katanya parno. Respon parno saya yakin karena belum nontonnya. Kalau sudah tonton postingannya secara utuh ya, tonton postingan saya yang sebelum-sebelumnya tidak ada yang parno di sana. Saya tidak membahas yang berbau-bau parno ya, yang berbau-bau yang pornografi, tidak. Karena lebih pembahasannya adalah saya kalau dibilang mengajarkan terlalu tinggi derajat saya ya, ahli sayanya, tidak. Tapi saya mengingatkan. Lebih kepada titik poinnya adalah poin utamanya, point of view-nya adalah mengingatkan apa? Seperti apa seharusnya cewek bersikap, seperti apa cowok bersikap. Hanya mengingatkan. Kalau ada di postingan saya, yang salah satu postingan saya membahas, sampai di situ saya sebutkan, ya ternyata sudah selayaknya gitu ya, untuk perempuan, untuk cewek, di sini saya garis bawahi, cewek muslim misalkan, itu memang harus menutup tubuh. Jadi menutup tubuh itu lebih baik karena semua tubuh cewek itu memberikan daya tarik kepada cowok. Semua tubuh cewek itu, bagian manapun itu, bahkan wajah gitu ya, mulut, hidung itu memiliki daya tarik. Cuma perbedaannya adalah kalau wajah, mata dan hidung, daya tariknya adalah daya tarik biasa. Tapi kalau udah bagian lain gitu ya, bagian lain, leher, telinga, tengkuk, belakang Anda posisi lagi minum tadi, coba minum di depan cowok seperti itu, Anda angkat dengan leher terlihat, itu sudah jelas, saya yakin cowok pada mayoritasnya akan merasakan syahwat gitu ya, merasakan birahi. Nah, apakah salah saya mengingatkan itu? Rasanya tidak. Karena saya mengingatkan yang baik-baik. Terus misalkan berpakaian seksi, jelas ada bagian tubuh lain yang bisa terlihat, menampakkan tonjolan-tonjolan. Ini saya garis bawahi untuk perempuan muslim. Untuk cewek-cewek yang muslim, cewek non muslim saya tidak ada hak untuk mengingatkan. Ya kan begitu kan? Itu tadi, kalau tadi ada pembahasannya adalah parno katanya tadi ya. Hampir beda-beda tipis lah ya. Antara tadi ada gelai, ada parno, ya mirip-mirip ke sana gitu ya. Feedback saya tunggu.
respon balik dari rekan-rekan di channel Dunia Henry itu menjadi perhatian khusus untuk saya, menjadi catatan penting untuk saya untuk postingan berikutnya. Nah itu, jadi itu. Kemudian yang keempat, tadi sudah 3 ya kita bicarakan. Yang pertama adalah wah saya banget nih, yang kedua bikin gelai, ketiga Parno gitu ya, Parno nih. Yang keempat malah mengajarkan yang tidak baik. Nah di sini nih saya misalkan memberitahu begini, cewek, leher kamu itu membuat, misalkan cewek tertentu lah, tidak semua cewek, misalnya ada cewek di depan saya sampaikan, saya kalau melihat leher kamu dengan putih, bersih, mulus, saya kok jadi ingin menciumnya. Kalau saya berkata seperti itu, saat saya berkata seperti itu, apakah saya lantas mengajarkan setiap cowok, lihatlah leher cewek, atau saya malah mengajarkan cewek ternyata kalau memperlihatkan leher yang bagaimana, terus posisi tadi misalkan seperti saya contohkan, misal minum gitu, leher terlihat ini sedang seperti apa, itu memancing syahwatnya cowok. Apakah itu bentuk mengajarkan? Kalau tiba-tiba Anda meresponnya tidak baik, itu kembali kepada diri Anda. Tapi saya lebih mengingatkan para cewek pada umumnya, itu bagian titik tentunya penting gitu ya, dan hati-hati. Itu baru di batas leher, belum tonjolan tubuh. Gitu ya. Bentuk tubuh. Terus ditonjolkan. Aduh gitu ya. Ya, kita banyak hal begini. Banyak terjadi peristiwa pemerkosaan, pelecehan seksual. Ya, yang salah itu adalah cowok. Selalu cowok. Kenapa cowok? Ya, cowoknya yang tidak bisa menjaga imannya. Cowok tidak bisa menjaga hasratnya. Cowok tidak bisa mengendalikan dirinya. Gitu. Cowok kan seharusnya bisa mengendalikan dirinya. Kami cewek juga punya hak. Gitu ya. Kami cewek punya hak. Iya dong, tapi kalau betul itu. Tapi kan cowok itu juga manusia. Punya iman, sekuat-kuatnya iman. Juga ada keterbatasan selaku manusia biasa. Bukankah begitu? Cewek punya hak, betul. Punya hak dong cewek. Yang salah, kalau dulu ada pada saat aksi demonstrasi ya unjuk rasa, saya ada kertas bertuliskan. Kenapa salah cewek yang menggunakan pakaian seksi, tapi seharusnya salahkan cowok yang punya otaknya kenapa kotor? Ya imannya harus dijaga. Oke. Saya ingin tanya, atas kalau cewek berpakaian seksi, apakah itu imannya terjaga? Mohon maaf kalau Anda marah. Apakah itu imannya terjaga? Saya ingin tanya, rasanya semua agama manapun tidak ada yang mengajarkan untuk berpakaian seksi. Coba agama mana yang mengajarkan untuk berpakaian seksi? Tidak kan? Berpakaian terbuka? Tidak, saya yakin tidak ada. Kan itu. Bicara atas dasar hak asasi manusia, ya laki-laki juga punya hak dong. Punya hak merasa risih ketika melihat perempuan ya membuka tubuhnya, ya kan? Ya, kini kita kembalikan pada diri kita masing-masing lah. Cowok salah tidak murni, saya tidak sepakat kalau hanya cowok yang salah. Lantas ceweknya yang salah berpakaian seksi, oh tidak juga. Akhirnya kita kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, pada saat postingan-postingan saya sebelumnya gitu, lantas apakah saya mengajarkan? Tidak kan? Faktanya adalah saya mengingatkan. Mengingatkan adalah kita harus saling menjaga hak kita. Kita harus menjaga iman kita sendiri. Kita juga harus menjaga apa ya? Menjaga bahwasanya setiap kita punya batasan-batasan sendiri. Kan begitu. Jadi kalau lantas cewek berpakaian seksi, otak cowok jadi kotor. Terkadang cowok juga, cewek tidak berpakaian seksi tapi otaknya kotor juga. Tuh banyak peristiwa kejadian pelecehan, pemerkosaan. Ya, artinya kembali ke dirinya masing-masing dong. Tapi tidak pada umumnya kan. Apakah saya berbelit-belit ya dalam hal menjelaskannya? Tidak juga ya.
Jadi tidak pada umumnya. Jadi ini saya menjawab respon, yaitu respon dianggap saya ngajarin yang tak baik, tapi saya mengingatkan gitu ya. Mengingatkan contoh nih, aroma parfum cewek itu membuat otak cowok jadi kotor misalkan. Ya kalau Anda memilih parfum yang parfumnya adalah parfum yang benar, itu menunjukkan jati diri Anda yang perempuan yang cewek yang benar-benar penuh optimistis, kan dari parfum itu ketahuan gitu ya, apa segala macam ya, itu hal-hal yang wajar saja. Tapi kalau memang Anda misinya adalah untuk menggoda, ya lain lagi ya, itu kan lain lagi gitu ya. Tapi di sini saya mengingatkan, Pak, cewek harus jeli memilih parfum karena itu bisa membuat otak cowok jadi kotor. Kan hanya mengingatkan. Tidak, saya tidak menuding, gitu, tapi mengingatkan. Nah itu malah ngajarin yang tak baik katanya ya, ngajarin tak baik ya. Itu pertanyaan yang keempat tadi ya, ngajarin yang tak baik. Tidaklah ya. Jadi rekan-rekan ya, saya di berbagai macam kesempatan ya, di beberapa kesempatan ketika saya misalkan jadi pembicara atau saya sedang ngobrol dan diskusi dengan rekan-rekan, saya selalu mengingatkan, termasuk rekan-rekan wartawan gitu ya, ketika menuliskan pemberitaan pun ada aturan yang diatur di sana. Kita harus menjaga itu karena jangan sampai kita memberikan pembelajaran pada orang lain gitu ya. Nah, ketika postingan di sini pun saya juga tidak, tentunya juga walaupun ini adalah di luar dari undang-undang pers, ketika bicara postingan saya di YouTube ini lebih kepada yang lainnya, tidak berlaku undang-undang pers walaupun saya orang pers gitu. Tapi kan saya tetap belajar dari hal yang seperti itu gitu ya. Jangan sampai saya mengarahkan orang lain, jangan sampai saya mengajarin orang lain gitu ya. Jadi kebiasaan kita kan terkadang menonton video di YouTube itu tidak selesai. Jadi tonton sampai selesai. Tentunya akan lebih paham, makanya jangan di skip. Ya baru 3 menit sudah di skip, bahkan baru lihat awalnya saja baru 2 menit sudah langsung di skip. Padahal video yang disajikan bermanfaat gitu ya. Kita lebih terkadang merespon video itu jauh lebih besar ketika yang hanya sesaat gitu ya. Coba deh contoh begini, kita nonton videonya Bang Gondrong Labanan gitu ya. Kalau nontonnya hanya sedikit kita tidak akan ngerti, kan tidak semua video dia adalah tentang mancing, tapi ada video dia yang menjelaskan gitu. Begini loh untuk pesan untuk YouTuber pemula, pengalaman saya seperti apa, bagaimana untuk mendapatkan subscribe, kita harus rajin posting, kita harus terus, kalau tanaman itu harus terus disiram katanya. Ya kalau tanaman tidak disiram, bagaimana dia bisa berkembang katanya, kan begitu. Nah kalau saya nontonnya dari awal, awal saja saya tidak nonton sampai akhir, saya tidak akan tahu ada kata-kata dari Bang Gondrong Labanan itu menyatakan tanaman itu harus disiram, harus dipupuk gitu. Yang namanya jualan, 1 video, 2 video, 3 video itu tidak masalah per hari. Ya namanya kita jualan. Ada yang suka, ada yang tidak. Video pertama tidak suka, mungkin video ketiga keempat disukai, tidak juga mungkin video kelima disukai. Ada yang tidak suka dengan video kelima, tapi video pertama ada yang suka. Nah gitu kan, karena menyukai semua orang pasti tidak mungkin. Jadi semua orang yang datang ke postingan ini terus melihat dunia Henry itu, dan setiap orang yang nonton ini bakal suka, tidak mungkin. Kecuali mungkin yang berbau misalkan seperti apa yang disampaikan oleh Bang Den JC ya. Itu tutorial tentang terkait YouTube. Itu bagaimana dia membimbing kreator pemula, dia membimbing channel baru, seperti apa seharusnya channel YouTube itu supaya bisa mencari perhatian, bagaimana kita harus bisa mengamati algoritma, kita harus bisa memahami SEO, kata kunci, keyword. Nah, kalau yang itu saya yakin semua orang di YouTube suka. Gitu ya. Semua orang di YouTube suka. Ya kan? Semua orang di YouTube suka. Tapi tetap digarisbawahi, semua orang di YouTube suka bagi yang pemula.
Kalau yang sudah besar-besar saya yakin belum tentu. Dia nonton, dia melihat postingan Bang dan JC. Nah itu tadi, jadi kita membuat seluruh orang suka itu tidak mungkin. Maka menjadi diri sendiri. Nah saya nih menjadi diri sendiri. Ini nih pemahaman yang saya ketahui. Ini nih salah satunya saya ingin memberikan pengalaman-pengalaman terbaik pada siapapun yang hadir ke channel saya. Pengalaman terbaiknya seperti apa? Pengalaman terbaiknya adalah ada ilmu-ilmu bermanfaat yang ingin saya sampaikan. Oh Bang Henry, yang begini nih kami sudah banyak referensi. Iya, referensi. Berbedanya adalah pengalaman saya tentu berbeda dengan rekan-rekan. Rekan-rekan punya pengalaman yang jauh lebih besar mungkin dari saya. Tapi ada juga pengalaman yang saya dapat rekan-rekan tidak dapat. Pasti begitu. Ya kan? Baik, kok jadi kayaknya serius ya, kaku ya. Kita minum lagi ya. Kita minum lagi, jangan kelihatan sponsor. Nanti katanya saya ya namanya tidak terlihat lah ya. Oke, berikan respon lah. Rekan-rekan ya. Atau di channel Dunia Henry, karena kalau saya lihat juga di kreator resmi dari YouTube itu kita jangan mengulur-ngulur video katanya, tidak boleh mengulur video, berapa menit pun tidak bisa jadi patokan. Jadi kalau 5 menit ya 5 menit gitu ya, 10 menit ya 10 menit gitu. Tapi kali ini saya lebih kepada kita ngobrol dan sharing respon terhadap channel Dunia Henry yang usianya seumur jagung, tapi ada respon dari rekan-rekan saya. Yang kelima, tadi ada 4 ya. Ada 4 sudah. Yang kelima, ini hampir mirip sama yang pertama, yaitu wah saya banget ini. Yang kelima, ini yang saya suka. Nah, ini memberikan dorongan bagi saya ya. Bagi saya memberikan dorongan yang luar biasa untuk terus posting, tapi postingan yang bisa memberikan manfaat, untuk terus posting yang bisa berguna bagi siapapun yang nonton, untuk terus posting yang akhirnya saya terus harus menggali. Nah, menggalinya bisa menggali dari referensi-referensi yang saya dapat, atau saya bisa ngobrol dengan rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya yang sering saya berjumpa, pengalaman pribadinya saya bisa ngobrol di sana. Kalaupun tidak ngobrol di sana, mungkin rekan-rekan yang ada di yang berkunjung saat ini hadir kan bisa juga memberikan feedback, bisa memberikan saran. Oh ini Bang Henry ini harus begini nih, gitu ya. Coba bahas tentang ini, Bang. Saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Abang. Gitu. Karena apa? Karena yang Abang sampaikan ini bertolak belakang dengan saya. Nah itu kan menarik itu, ada yang bertolak belakang. Nah itu tentunya kita akan menjadi isu menarik, akan menjadi diskusi hangat antar kita. Seharusnya bagaimana gitu ya, seharusnya bagaimana. Oh seharusnya nih begini nih, saya akan menggali lagi ya, tidak lantas tidak lantas saya abaikan begitu ya, karena pengalaman masing-masing individu kita itu yang bisa menjadi poin-poin penting untuk rekan-rekan kita di luar sana. Pengalaman-pengalaman berharga. Pengalaman berharga ini tidak bisa dibeli. Pengalaman berharga itu tidak bisa dihargai dengan uang. Gitu. Saya yakin begitu. Rekan-rekan juga tahu. Pengalaman berharga kita tidak bisa dihargai dengan uang, tidak bisa dinilai, tidak bisa dibeli, karena pengalaman itu hanya bisa dilewati oleh orang yang bersangkutan. Jadi pengalaman saya tidak bisa dibeli oleh rekan-rekan, pengalaman saya tidak bisa dinilai oleh rekan-rekan. Nah, pengalaman-pengalaman itulah akhirnya yang saya bagi di Dunia Henry. Pengalaman-pengalaman itu yang saya ceritakan di Dunia Henry. Karena apa? Karena pengalaman yang berharga ini rasanya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat untuk satu pihak, untuk dua pihak. Pihak lain tidak bermanfaat, ya beda dong. Mungkin pengalaman saya jauh lebih alay gitu. Pengalaman saya jauh lebih menjijikkan atau tadi gelai.
Tapi pengalaman rekan-rekan mungkin jauh lebih lega. Tapi bisa saja sebaliknya. Bisa saja sebaliknya. Obrolan saya dengan rekan-rekan itu salah satu pengalaman. Obrolan saya dengan sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, itu salah satu pengalaman yang saya ambil. Nah, pengalaman dia saya jadikan perenungan ya. Perenungannya, oh ternyata kalau hal yang seperti ini adalah seperti ini. Terkadang pengalaman kawan-kawan saya ketika bercerita dengan saya itu menjadi jawaban apa yang pernah saya alami. Nah, menarik nih. Rekan-rekan begitu tidak? Ada suatu pengalaman teman yang lain saat rekan-rekan mendengarkan ceritanya, terus itu menjadi ternyata itu adalah jawaban atas pengalaman Anda. Nah, inilah channel ini yang saya harapkan. Saya berharap semoga pengalaman saya yang saya sampaikan ini menjadi jawaban atas pengalaman rekan-rekan yang selama ini tidak terjawab. Gitu ya. Kan asik gitu ya. Asik nih, asik hubungan persaudaraan kita semakin kental gitu. Semakin kental di dunia Henry, ya kan? Nah, jangan lupa dong di like, di share, di komen, di subscribe, di ketuk loncengnya, disebarkan kemana-mana. Tapi ya masih dalam dunia nyata ya kan. Kalau tidak nyata saya bingung juga yang nontonnya siapa. Jadi sebarkan ke sepupu, ke adik, ke kakak, ke sepupu, ke ponaan, ke dua pupu, tiga pupu, ke paman, ke bibi, ke orang tua juga boleh kan? Boleh saja ya, boleh saja ke orang tua, kakek, nenek, datuk, begitu ya? Nonton YouTube nggak kira-kira? Masih dong, masih bisa nonton YouTube kan, masih bisa ngelihat ya, masih sehat-sehat. Walaupun kadang-kadang berkacamata gitu ya, tapi masih bisa nonton dianya kan. Jadi itu ya. Tadi pembahasan kita apa ya? Poin kelima ya. Ini yang saya suka gitu ya. Nah, semoga kalau Anda mungkin ini kurang nih. Bisa saja mungkin rekan yang lain suka. Atau mungkin Anda pernah mendengar teman-teman Anda bercerita, apa yang saya sampaikan, oh ini nih seperti yang teman saya cerita. Anda tidak tertarik untuk menonton, teman Anda bisa saja tertarik untuk menonton channel ini. Iya kan? Iya kah? Iya kan? Oke, nah itu dong. Jadi ceplas-ceplos ya. Tadi bicara ceplas-ceplos, saya juga respon yang ini saya terima kasih sekali. Ada respon. Walaupun responnya itu lewat pesan yang berbeda, tapi saya suka ada respon. Oh, direspon saya. Artinya saya bisa lebih ganas ini lebih memperhatikan lagi ada poin mana yang bisa menjadi penekanan yang harusnya saya sampaikan. Bisa menjadi ini adalah titik utama gitu. Titik apa? Hotspot. Hotspot itu banyak ya. Kalau hotspot di dalam dunia BMKG adalah titik api, titik panas. Kalau di dalam dunia percintaan titik hotspot itu beda. Hotspot leher titik hotspot, bibir juga titik hotspot dan lainnya titik hotspot. Atau kalau di dalam dunia tadi di dunia BMKG hotspot itu adalah titik panas, misalnya ada kebakaran hutan segala macam. Kalau di dalam dunia percintaan hotspot itu lain lagi, titik rangsangan ya. Kalau di dalam dunia kita di dunia media sosial, di dunia per-YouTubean gitu ya, hotspot itu WiFi ya. Titik sinyal lebih tepatnya gitu ya. Bukankah begitu? Jadi kemana tadi kita bicaranya? Tadi kita bicara tentang ini yang saya suka ya. Tadi hotspot, lari ke hotspot itu kenapa ya? Ya titik tadi ya, titik. Jadi ada titik yang bermanfaat gitu ya. Kirimkanlah, sebarkan ke rekan-rekan yang lain. Ini ada respon, saya suka respon ini dari rekan-rekan saya. Terima kasih untuk rekan saya yang sudah memberikan respon. Memberikan ini respon ini juga respon yang diberikan rekan saya bukan saya anggap ini adalah ejekan, hinaan dan makian, malah saya anggap ini
respon ini yang diberikan ini menjadi catatan untuk saya. Ini menjadi kritik dan saran untuk saya gitu ya. Bayangkan saya menanggapinya kritik dan saran. Nah, walaupun tadi ada pernyataan misalkan Parno nih gitu, tapi saya anggap itu kritik dan saran. Mungkin ke depan saya harus lebih halus gitu ya. Halus menyampaikan sesuatu. Kalau sayanya menjadi halus ya repot lagi saya. Saya harus rajin ke salon dong, kan begitu ya. Begitu ya rekan-rekan ya. Bicara cewek dan cowok itu tidak ada habisnya. Ya, tidak ada habisnya. Sampai kapanpun tidak ada habisnya. Banyak sekali menarik. Ya, cewek masih banyak misteri. Ketika dia memandang cowok masih banyak misteri. Cowok juga kita memandang cewek itu banyak misteri. Misteri antar lawan jenis itu hal-hal yang wajar gitu ya. Ya, setiap satu manusia punya perbedaan. Berbeda. Anak kembar saja mereka berbeda. Mereka berbeda pola pikir. Mereka beda cara mengamati sesuatu. Mereka berbeda secara watak. Nah, itu kembar. Lahirnya beda menit gitu ya. Dikandungnya bersamaan di dalam perut gitu ya. Itu aja berbeda. Apalagi kita. Apalagi manusia secara luas. Tentu berbeda. Iyakah? Oke. Ini respon yang satu ini. Yang keenam. Respon keenam ini menurut saya yang paling ganas dan hot bagi saya. Hot bagi saya. Respon, ini teman baik saya. Memberikan responnya adalah sange nih. Ambigu sekali gitu ya. Ambigu. Ketika dia ngerespon kata sange ini tuh ambigu. Ini bagi dia atau bagi saya? Gitu. Bagi dia atau bagi saya? Kalau bagi dia, wah. Yang tadi saya jelaskan di depan-depan, yaitu cara Anda memandang, perspektif sudut pandang dari postingan itu. Nah, seperti apa dia memandang sajian saya di dunia Henry? Kalau dia memandang dianya terpengaruh secara hasrat, secara sensual, dia menganggap ini menjadi sesuatu yang memancing dia. Saya pikir dia salah dong perspektifnya. Nah, yang saya khawatirkan dia tidak menonton sampai selesai. Dia tidak mengamati setiap apa yang saya sampaikan, perkataan atau hal-hal yang saya sampaikan itu sampai selesai ya. Yang saya sajikan sampai selesai. Ini kan gawat. Gawatkah? Gawat karena menyimpulkan tanpa melihat isi secara utuh itu berbahaya. Apapun itu, kita dalam posisi manapun menyimpulkan sesuatu tanpa melihat isinya secara utuh itu berbahaya. Berbahaya, sangat berbahaya. Sama halnya kita mendapatkan informasi, membaca berita, hanya judulnya saja, tanpa melihat isi, tanpa memahami isinya, tanpa penjelasannya seperti apa dari berbagai pihak dan sumber, itu berbahaya dong. Apalagi ini ya di channel Dunia Henry, kalau cuma melihat judul, melihat thumbnail tadi, ya berbahaya dong. Tidak disaksikan secara full, secara penuh. Oh ternyata begini loh yang dibahas. Saksikanlah secara penuh ya. Seperti apa dalam sajian saya gitu ya. Nah, kalau tadi dia lebih kepada dirinya. Kalau kepada sayanya, oh tidak. Jauh sekali. Saya dari postingan awal hingga malam ini, hingga hari ini, hingga saat ini yang rekan lihat saat ini, saya menjauhi dan sangat jauh dari pikiran saya yang berbau-bau faktor X. Jadi misi saya adalah mengingatkan. Misi saya adalah memberikan sesuatu pemahaman yang bermanfaat. Walaupun saya belum menjelaskan yang betul-betul sangat detail, perfect, sangat sempurna. Tidak.
Karena apa? Karena ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau berdasarkan pengalaman saya tentunya tidak sempurna 100%. Nah, saya jauh dari pemikiran itu. Saya tidak dilandaskan pada saat saya akan membicarakan tentang hal yang hot, misalkan seberapa ganas cewek misalkan. Bagian yang suka dikecup, cowok suka dikecup bagian ini. Saya tidak sedang pada saat saya berbicara itu, saya tidak sedang dalam keadaan yang sedang menggelora. Menggelora secara hasrat birahi. Tidak. Saya malah sedang berkeringat. Berkeringatnya kenapa ya? Karena saya harus berpikir keras saat menyampaikan itu. Tidak salah. Karena postingan saya, kalau yang 10 menit itu tidak saya buat secara terputus. Karena kan bisa lihat. Tidak terputus. Tidak 5 menit terus saya berganti posisi atau terputus. Tidak. Suara saya juga tidak terputus. Dalam arti itu dalam satu rangkaian. Nah, saya harus benar-benar saat itu juga saya berpikir keras. Jadi sambil berbicara ini saya berpikir keras, menata kata-kata bagaimana saya tidak bisa tidak membuat tersinggung rekan-rekan. Bagaimana kata-kata ini tidak menjadi unsur yang menyebabkan rekan-rekan tadi malah terpancing. Kankah begitu? Nah, jadi saya berkeringat kenapa? Karena harus berpikir keras. Saya tidak lantas saat ini misal di pertengahan terus saya hentikan dulu, kemudian sambung lagi di editing videonya saya sambung gitu, tidak. Tapi coba perhatikan. Itu terus nyambung. Artinya saya berpikir keras. Nah, saat ini misalkan saya berpikir keras, tidak saya putus-putus. Gitu. Saya berpikir keras, saya harus bisa sampaikan dengan maksimal yang logika, bisa dipahami gitu ya. Kalau ini dalam bentuk ini adalah bentuk ini kan semua sebuah curhatan saja. Ya, ini sebuah curhatan menjawab tadi dari ada 6 respon dari postingan saya yang sebelumnya terhadap Dunia Henry. Bahagia saya, mereka merespon, rekan-rekan saya merespon, sama teman-teman baik saya merespon. Ya artinya ketika ada respon, dan ini saya pikir perlu menjadi pembelajaran. Pembelajaran yang saya juga harus memperhatikan. Oh, ini jangan sampai menyebabkan hal-hal yang buruk lah ya. Kita semua tidak mau. Maka setiap rekaman saya ingin semuanya nyatu. Kalaupun sempat terpisah, misalkan terpisah itu karena kemampuan memori card saya ya, itu bermula saya menggunakan alat yang seadanya, berusaha yang sebaik mungkin, menggunakan seperti ini, saya ingin berusaha maksimal menghadirkan suara yang lebih jernih, supaya ketika ada suara berisik minimal sedikit lebih reda suaranya, tidak sampai yang bagaimana berisiknya. Itu tadi usaha ya. Namanya juga usaha toh. Kalau kata Bang Gondrong Labanan, ya namanya kita juga berdagang. Nah, ini salah satunya berdagang. Tapi keinginan saya untuk menjadi yang seperti apa itu sebenarnya efek saja, bukan tujuan utama saya. Saya ingin yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya ingin memberikan masukan yang terbaik. Ya, respon ketika menyatakan sange ini itu ya saya ambigu, tapi mungkin lebih kepada saya lah.
Jadi kalau saya yang dianggap yang seperti itu, tidak, no way, tidak seperti itu. Karena saya hadir ini dengan posisi yang saya sedang plong secara perasaan, plong secara pemikiran saya. Saya sedang posisi yang sangat-sangat terbuka, sangat responnya juga dengan respon yang fine, ceria, bukankah begitu rekan-rekan? Kaku sekali ya. Saya haus lagi nih, saya mau minum lagi ya. Biar kita jangan terlalu kalau kaku lah ya, kesan-kesan seperti formil gitu ya. Kan tadi misalkan ini dianggap curhat ya, saya lagi bercurhat terhadap akun ini ya, terhadap channel Dunia Henry. Channel ini baru, channel ini belum, ya bahasanya ya barang baru ya, belum bisa. Bagaimana saya harus bersaing dengan 1,9 miliar pengguna YouTube. Saya harus mencari perhatian yang bukan mencari perhatian, mungkin ingin mendapatkan kesan ketika yang datang ke channel Dunia Henry ini besoknya datang kembali, datang lagi, berkunjung lagi, atau bahkan dia mengaktifkan loncengnya. Setiap saya posting dia langsung siap hadir, dia tahu postingan saya yang terbaru. Kalaupun tiba-tiba posting dia tidak hadir, mungkin dia pikir kurang menarik. Tapi pada saat ada postingan yang lain hadir, wah ini menarik gitu kan. Ya tentunya saya berharapnya ke sana gitu ya. Ya lebih kepada manfaat terhadap sesuatu, manfaat atas apa yang saya sampaikan. Jadi itu ya tadi ya, ada 6 respon yang diberikan. 6 respon yang diberikan. Yang pertama, wah saya banget nih. Yang kedua, bikin gelai. Yang ketiga, parno nih. Yang keempat, malah ngajarin tak baik. Yang kelima, ini yang saya suka. Yang keenam, sange nih. Ini respon terhadap channel Dunia Henry, channel yang masih baru. Respon yang diberikan oleh rekan saya di platform berbeda, yaitu terutama di WhatsApp ya. Jadi terutama di WhatsApp, di komentar WhatsApp. Tapi ada juga komentar yang ada di postingan saya. Misalkan ada rekan yang komen, terima kasih ya, terima kasih sudah ada komentar. Terima kasih juga untuk rekan saya yang di luar dari yang komennya memberikan respon dan feedbacknya, yaitu di platform yang berbeda, di media sosial yang berbeda, atas apa yang saya buat. Terima kasih juga di sini, tentunya saya memacu saya, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang mendukung saya. Banyak rekan saya mendukung saya untuk terus bersemangat, untuk terus jangan berhenti menghadirkan konten-konten terbaik yang tentunya berguna untuk siapa saja. Saya juga punya channel yang lain, yaitu channel Henry Nusa, channel yang membahas tentang, di sana adalah seputaran wartawan, media, berita, hiburan dan seni. Nah, ini lebih kepada background profesi saya di channel itu, memang lebihnya ke sana. Nah, kalau ini adalah Dunia Henry ini adalah pengalaman, jadi lebih kepada hal-hal yang saya temui yang berhubungan yang tidak saya tuliskan di pemberitaan, atau bukan tidak saya tuliskan, atau tidak saya sampaikan dalam bentuk tulisan, tapi ini saya sampaikan dalam bentuk YouTube, kan begitu. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan. Terima kasih juga untuk Bang Gondrong Labanan. Saya banyak melihat postingan beliau, menjadi pembelajaran. Bang Den JC,
menjadi panutan saya ya di YouTube. Saya selalu melihat postingan-postingan Bang Denjesi, saya pelajari, saya ulang-ulang. Terkadang satu video dia tidak bisa saya tonton sekali hingga 2 sampai 3 kali karena saya butuh belajar gitu. Saya terus belajar juga. Saya juga berkunjung ke akun-akun YouTube rekan-rekan. Memang rata-rata di situ kebanyakan saya nonton, kemudian saya like, saya tidak komen, saya tidak ingin meninggalkan jejak. Jadi kata orang jangan pamrih gitu ya. Saya tetap berdoa. Saya komen, saya berkunjung ke akun dia. Semoga akun yang lain, walaupun bukan dia karena dia tidak tahu, akun yang lain berkunjung ke saya, kan begitu ya. Ya, ada juga yang saya komentar, rekan saya seperti itu saya sampaikan gitu ya. Respon terhadap postingnya. Terima kasih, intinya terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih juga untuk sahabat Mas Tio. Ini tempat saya bertanya juga, yaitu rekan penggiat YouTube yang ada di Provinsi Jambi. Mungkin beberapa rekan sudah tahu kalau saya asalnya dari kota Jambi. Yang belum tahu ya saya dari kota Jambi ya, Provinsi Jambi. Terima kasih untuk sahabat Mas Tio. Beliau setiap mendapatkan informasi terbaru yang saya belum tahu pasti langsung menyampaikan dengan saya. Jadi ini support dan dukungan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Untung ya, ada Bang Untung Iskandar. Beliau adalah wartawan Metro TV, ini selalu memberikan support dan semangat gitu ya. Rekan-rekan di PWI Kota Jambi ya, para pengurus PWI Kota Jambi terus memberikan semangat gitu ya dengan saya, Mas Kun, Bahara, Bang Akta, semua yang ada di PWI Kota Jambi, tentunya abang saya juga ya, Bang Heri Rawas. Terima kasih terus memberikan dukungan ya. Jadi memberikan dukungan terhadap saya di channel Henry Nusa dan di Dunia Henry, memberikan semangat tentunya, karena ini kalau saya tidak bersemangat atau tiba-tiba drop secara gairah. Jadi gairah itu tidak selamanya gairahnya begini-begini ya. Ada gairah itu banyak. Makan juga gairah. Kalau makan tidak bergairah bagaimana? Walaupun kata-katanya lebih yang digunakan adalah selera atau tidak selera. Tidak bergairah tidur, tidak bergairah mandi kan repot. Wow, jangan mandi dong. Itu terima kasih. Nah, dan untuk keluarga tentunya ya, untuk keluarga, untuk istri dan anak saya terus mendukung gitu ya. Terus memberikan kekuatan siapapun di luar sana ya. Ya. Seperti apa kita kan yang tahu adalah diri kita. Ya, seperti apa kita itu yang tahu adalah diri kita. Ya, memang hanya kita yang tahu. Orang lain sebenarnya tidak tahu gitu ya. Oke. Nah, baik. Rekan-rekan, sudah hampir 1 jam. Saya cuap di postingan kali ini. Saya pun menjawab 6 respon dari rekan-rekan saya. Terima kasih. 6 respon itu responnya bermanfaat bagi saya. Ini menjadikan saya 2 hal. Saya terus termotivasi, terus membuat konten terkait sesuai dengan apa yang menjadi garis bawahnya Dunia Henry, yaitu ceplas-ceplos, berbicara tutorial, tips, trik, dan cara seputaran hati gitu ya. Lebih keras lagi, lebih banyak, berusaha untuk lebih bermanfaat lagi. Kemudian ini menjadi, selain tadi menjadi termotivasi, yang kedua adalah menjadi saya akan terus belajar. Jadi dari pengalaman saya akan melihat juga pengalaman rekan-rekan saya, teman-teman saya. Nah, di situ saya akan pelajari. Mengamati itu tidak mudah. Jadi mengamati dan mempelajari sesuatu, kemudian menjadi sebuah formula baru, bukan formula baru, menjadi sebuah jawaban, menjadi sebuah solusi, itu tidak gampang. Itu tidaklah mudah. Itu, tapi juga tidak sulit kalau kita tahu kuncinya, kita tahu harusnya seperti apa. Pasti tidak sulit ya kalau kita tahu. Kalau tidak tahu ya tetap sulit ya rekan-rekan ya. Oke, baiklah. Dan
Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata sepanjang obrolan kita. Kalau ada salah-salah pengungkapan ya, tapi tentunya saya berusaha sebalance mungkin, seimbang mungkin perspektif tadi, sudut pandang. Jadi sudut pandang kita tentunya punya sudut pandang yang berbeda, itu hal-hal yang wajar gitu ya. Wajar. Kita selaku manusia yang berilmu, berpendidikan ya punya sudut pandang yang berbeda, karena punya pengalaman, punya pengetahuan yang didapat juga berbeda. Jadi itu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Support terus, dukung channel ini supaya terus berkembang. Jangan lupa like, share, komentar itu akan menjadi feedback yang baik untuk saya, bisa menjadi saran ke depannya, juga bisa menjadi informasi terbaik untuk rekan-rekan yang lain pada saat berkunjung. Dan jangan lupa untuk di subscribe, tuk tanda loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam dunia.